Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-322 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Walau tubuhnya masih penuh dengan luka yang sangat parah, Asta memang telah memutuskan kalau dirinya akan tetap bertarung melawan Lucifero. Dan keputusan Asta ini sudah tidak ada lagi yang dapat menghentikannya. Karena seperti yang kalian tahu sendiri, kalau pada chapter lalu Mimosa saja yang merupakan salah satu teman dekatnya sudah tidak lagi bisa menghentikan keputusan Asta. Akan tetapi yang menarik di sini adalah ketika tengah berjalan menuju ke tempat Lucifero berada, tiba-tiba Nuts muncul di sebelah Asta. Dan ketika muncul, yang dikatakan Nuts untuk pertama kali adalah medan tempur bukanlah tempat bagi mereka yang tak mampu bertarung. Dan kata-kata Nuts ini pasti dia tujukan kepada Asta. Lantaran dilihat dari manapun kondisi Asta sekarang memang sudah tidak layak lagi untuk melanjutkan bertarung. Namun lagi-lagi Asta tetap kukuh pada pendiriannya. Sebab Asta menjawab kalau dirinya masih bisa bertarung. Sebenarnya kalau diperhatikan dengan seksama, Asta sendiri sepertinya sangat menyadari dengan kondisinya yang seharusnya tidak bisa bertarung lagi. Tapi yang membuatnya tidak mau menyerah kemungkinan adalah karena pendiriannya yang teguh untuk dapat segera mengalahkan Lucifero. Dan keputusan Asta itu walau dengan terpaksa harus diterima oleh Nuts. Karena Nuts juga menyadari kalau mungkin cuma Asta lah yang dapat mengalahkan Lucifero dengan kekuatan anti sihirnya. Makanya pada chapter ini daripada berusaha menghentikan Asta seperti yang diusahakan oleh Mimosa, Nuts lebih memilih untuk menemaninya bertarung. Dengan begitu, kedua anggota kelompok kesatria sihir Black Bull tersebut sekali lagi akan saling bekerja sama dalam sebuah pertarungan. Dan keputusan yang diambil oleh Nuts ini untuk bekerja sama dengan Asta kalau menurut saya sangatlah masuk akal. Soalnya selain dia kemungkinan tidak mungkin dapat menghentikan Asta dengan saling bekerja sama, maka Nuts akan bisa melindungi Asta dikala Asta tengah dalam keadaan bahaya. Pertarungan antara Lucifero yang tengah menghadapi Mereoleona dengan Yuno pada chapter ini juga masih berlanjut. Dan jujur saja kalau menurut saya walau hanya sebuah gambar, pertarungan ketiga orang ini sangatlah epik. Tidak seperti ketika para kapten menghadapi Lucifero. Pasalnya jika saya perhatikan mesti tidak pernah bertarung bersama sebelumnya, Mereoleona dan Yuno dapat saling bahu-membahu dalam melancarkan serangan ataupun ketika mereka harus menghindar. Tapi tetap saja masih ada yang membuat saya kecewa dalam pertarungan ini. Sebab walau kekuatan Mereoleona semakin lama semakin meningkat dan dia juga sudah dibantu oleh Yuno, serangan mereka berdua masih saja tidak bisa melukai Lucifero. Makanya yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah terus bertarung dengan terus berusaha menghindari serangan Lucifero. Lantaran Mereoleona serta Yuno sadar jikalau sampai terkena serangan dari Lucifero sekali saja bisa-bisa nyawa mereka berdua akan melayang. Semakin lama bertarung, Lucifero memang terlihat kalau dirinya menjadi semakin jengkel. Sebab tujuan awalnya yang ingin segera menghabisi Asta malah harus selalu tertunda. Oleh sebab itu, pada chapter ini karena ingin segera menghabisi Asta, Lucifero meminta bantuan kepada iblis kalangan atas pemimpin lantai kedua dunia bawah untuk membantunya membereskan Mereoleona serta Yuno. Dan menariknya ketika meminta bantuan, Lucifero memanggil nama iblis tersebut. Yang ternyata nama iblis kalangan atas pemimpin lantai kedua dunia bawah tersebut adalah Adramelech. Dengan begitu, sekarang terungkap sudah nama dari iblis wanita yang satu ini. Tapi sayangnya pada chapter ini informasi yang kita dapat cuma namanya saja. Sedangkan untuk kekuatannya belum bisa kita ketahui. Pasalnya meski sudah diminta oleh Lucifero, Adramelech malah tidak mau menurutinya. Karena menurutnya akan lebih menyenangkan ketika dirinya melihat Lucifero bertarung. Yang itu membuktikan kalau Adramelech merupakan iblis yang memiliki sikap pemalas. Makanya daripada harus bertarung, dirinya lebih suka melihat hiburan dengan cara menonton pertarungan Lucifero. Tentu saja Lucifero yang awalnya sudah sangat kesal menjadi semakin kesal lagi setelah mendapat penolakan dari Adramelech. Dan kekesalan yang ditunjukkan oleh Lucifero kepada Adramelech ini pada akhirnya membuat dia sedikit lengah. Dan melihat kesempatan itu pastinya tidak akan disia-siakan oleh Mereoleona. Makanya dengan sikap, Mereoleona langsung berusaha memberikan serangan ke arah Lucifero sekaligus memberikan ejekan dengan mengatakan kalau Lucifero tidak populer di kalangan iblis.
Makanya perintahnya ditolak mentah-mentah oleh Adramelech. Namun sialnya, dikala dia tengah melancarkan serangan, tiba-tiba kekuatan baru Mereoleona melemah, yang mengakibatkan pada akhirnya dia tidak bisa lagi untuk mempertahankan wujud apinya. Dan efek karena kekuatannya melemah dikala akan melancarkan serangan, fokus Mereoleona menjadi sedikit teralihkan, yang pada akhirnya dia lengah dan membuat Lucifero berhasil meninjunya. Dan karena bantuan dari Mereoleona sudah tidak ada, pastinya Yuno juga bukan lagi tandingan bagi Lucifero. Jadi lantaran tidak ada lagi pengalihan, Lucifero dapat dengan mudah menerbangkan Yuno dengan satu kali pukulannya saja. Akan tetapi yang menarik di sini adalah bukan mengenai Lucifero yang akhirnya bisa memberikan serangan kepada Mereoleona serta Yuno, melainkan ketika kekuatan baru Mereoleona melemah dan dia tidak bisa lagi mempertahankan wujud tubuh apinya jika saya perhatikan tangan kirinya seperti terpotong. Dan jika penglihatan saya ini benar, maka sekarang jelas sudah kenapa tangan kiri Mereoleona yang awalnya hancur tiba-tiba pada chapter lalu terlihat utuh kembali. Karena kemungkinan tangan kiri Mereoleona yang terlihat utuh kembali itu lantaran dia menggantikan tangannya yang telah hancur dengan sihir apinya. Seperti halnya yang biasa digunakan oleh Fuegoleon. Pasalnya seperti yang kalian tahu sendiri, setelah kehilangan salah satu tangannya, Fuegoleon selalu menggunakan sihir apinya untuk menciptakan tangan. Dan kalau Fuegoleon bisa melakukan itu, pastinya Mereoleona akan bisa melakukannya juga. Jadi pada chapter ini, karena Mereoleona tidak lagi bisa mempertahankan wujud tubuh apinya, tangan kirinya yang terbuat dari api tentunya juga akan ikut menghilang. Setelah berhasil menumbangkan Yuno beserta Mereoleona, pastinya yang langsung dicari oleh Lucifero adalah Asta. Karena sejak awal yang paling diincar oleh Lucifero memang adalah Asta. Namun sayangnya Lucifero tidak berhasil menemukan Asta. Dan di saat itulah Nuts beraksi dengan melancarkan serangan tiba-tiba dari bawah menggunakan kekuatan Unite mode Canis serta Ekusnya. Yang tujuannya untuk menghentikan pergerakan dari Lucifero, supaya Asta dapat memberikan serangan telatnya. Namun sayangnya kekuatan Nuts masih belum cukup kuat untuk menahan kekuatan dahsyat milik Lucifero. Makanya Lucifero dapat dengan mudah mematahkan kekuatan Nuts yang digunakan untuk menguncinya. Jadi rencana Asta beserta Nuts pada akhirnya gagal lantaran mereka tidak berhasil menghentikan pergerakan Lucifero sampai Asta bisa memberikan serangan telaknya. Melihat hal itu, pastinya Nuts tidak akan tinggal diam begitu saja. Sebab kalau pergerakan Lucifero tidak dapat dihentikan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka Asta bisa dalam bahaya. Yang hal itu dapat membuat ujung tombak mereka untuk dapat mengalahkan Lucifero akan menghilang. Soalnya sampai sekarang memang cuma Asta seoranglah yang dapat melukai Lucifero. Makanya ketika Lucifero akan memberikan serangan ke arah Asta, Nuts langsung bergegas menuju ke tempat Asta dengan menggunakan sihir bayangannya, yang tujuannya untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh Lucifero. Keputusan yang diambil oleh Nuts ini memang sangat beresiko sekali. Karena dengan dia berusaha menghentikan serangan dari Lucifero, itu berarti Nuts telah siap mengorbankan nyawanya sendiri demi untuk menyelamatkan Asta. Oleh sebab itu, ketika melihat apa yang dilakukan oleh Nuts, Asta berteriak supaya wakil kaptennya tersebut jangan melakukan hal tersebut. Lantaran Asta pasti juga telah menyadari tujuan Nuts yang ingin mengorbankan dirinya sendiri. Memang benar pada chapter ini Nuts telah siap kehilangan nyawanya. Buktinya di dalam hatinya Nuts mengatakan kalau sekarang dirinya sedang dalam perjalanan untuk meminta maaf kepada Morgan yang telah meninggal. Akan tetapi di saat sang wakil kapten Black Bull itu sudah pasrah dan siap kehilangan nyawanya, hal yang mengejutkan terjadi. Yap, betul, di saat keadaan tengah genting-gentingnya, tiba-tiba Yami datang dan berhasil menahan serangan Lucifero yang diarahkan kepada Nuts. Sejujurnya saya sama sekali tidak pernah menyangka kalau bala bantuan yang bakal datang adalah Yami. Sebab saya malah lebih berharap Patri lah yang datang memberikan bantuan. Soalnya saya ingin melihat seperti apa kekuatan Patri sekarang. Namun tetap saja kedatangan Yami di kala keadaan sedang genting-gentingnya ini juga sangat menarik sekali. Karena siapa sangka Yami yang sebelumnya terlihat amat lemah setelah dijadikan wadah untuk membuka sihir pohon klipot, sekarang kondisinya sudah lumayan pulih. Bahkan dia mampu menghentikan pukulan yang dilancarkan oleh Lucifero. Padahal sepenglihatan saya, kebanyakan orang yang menahan serangan Lucifero akan langsung terpental. Sedangkan Yami malah bisa menahannya.
Namun yang menarik perhatian saya dari kedatangan Yami ini adalah mengenai pedang yang ia gunakan. Pasalnya, jika kalian perhatikan, pedang yang digunakan oleh Yami ini terlihat terbuat dari kayu. Dan kalau itu benar, maka cuma ada satu orang yang dapat membuatkan pedang kayu itu. Ya betul, satu-satunya kesatria sihir yang dapat membuatkan pedang kayu untuk Yami adalah William. Sebab setahu saya dalam peperangan kali ini cuma ada satu orang saja pengguna sihir pohon, yaitu William, sang kapten kesatria sihir Golden Dawn. Itu berarti kalau William sudah bisa menggunakan sihir untuk membuatkan pedang Yami, keadaannya sekarang pasti sudah membaik juga. Oleh sebab itu, ada kemungkinan di chapter depan kita akan melihat duet antara Yami serta William. Mungkinkah hal itu akan terjadi? Ya, siapa yang tahu? Karena untuk sekarang kita memang belum diperlihatkan seperti apa keadaan William. Setelah Yami ikut bertarung, itu berarti pertarungan kedepannya seharusnya akan menjadi semakin epik lagi. Soalnya Yami yang merupakan salah satu karakter populer seharusnya akan diberikan banyak panggung oleh Yuki Tabata Sensei. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang adalah, mungkinkah dengan kedatangan Yami ini mereka akan dapat mengalahkan Lucifero? Jujur saja kalau menurut saya belum tentu juga. Pasalnya di sana masih ada Adramelech yang belum ikut bertarung dan kekuatannya juga belum diketahui. Jadi bisa saja setelah kedatangan Yami, Adramelech akhirnya akan turun tangan dan memberikan bantuan kepada Lucifero. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-322 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.